sebuah pulau. Nah, pulau itu tuh Pulau Tapanuli di dekat kawasan Devon. Nah, pulau itu tuh terkenal sebagai pulau prajurit karena dulu tuh katanya dipakai sebagai tempat para prajurit untuk berlatih atau melakukan kegiatannya. Lalu pulau itu dibeli sama seseorang yang bernama Owen. Lalu Miss Owen ini mengirim undangan kepada 8 orang. 8 orang ini tuh benar-benar kayak acak mungkin atau yang terpilih. Nah, di situ tuh orang yang diundang tuh ada hakim, ada dokter, ada inspektur, ada guru les juga. Pokoknya tuh benar-benar yang mereka tuh diajak buat berlibur untuk menghabiskan libur musim panas. Terus mereka tuh diberi uang untuk berangkat ke pulau ini, berpenghuni tadi. Nah, setibanya mereka di sana, ternyata tuh rumahnya yang di sana tuh rumahnya tuh rumah modern. Walau itu tuh hanya sebuah pulau yang bener-bener ada rumah itu doang. Jadi kayak seperti pulau kosong. Dan setibanya mereka di sana ada 2 orang asisten rumah tangga. Nah, namanya itu Mr. Rogers dan Miss Rogers. Mereka itu suami istri. Jadi total ada 10 orang yang menempati pulau itu. Nah, ketika mereka tiba di sana, mereka tuh disiapkan kamar masing-masing dan mereka tuh mulai masuk ke kamarnya. Nah, di setiap kamarnya itu ada tulisan 10 prajurit cilik makan malam, 1 orang tersedak, tinggal 9 prajurit cilik begadang jauh malam, seorang ketiduran tinggal 8 prajurit cilik berkeliling Devon, seorang tak mau pulang tinggal 7 prajurit cilik mengapa kayu, 1 orang terkapak tinggal 6 prajurit cilik bermain sarang lebah, 1 orang tersengat tinggal 5 prajurit cilik ke pengadilan dan seseorang ke kedutaan tinggal 4 prajurit cilik pergi ke laut, seseorang dimakan ikan tinggal 3 prajurit cilik ke kebun binatang, seseorang disengat diserang oleh beruang tinggal 2 prajurit cilik berjemur, seseorang hangus tinggal 1. Seorang prajurit cilik kini sendirian dan dia menggantung diri. Lalu semuanya lenyap sesuai dengan judul bukunya, dan Unknown. Lalu semuanya lenyap. Jadi itu tuh bukan sebuah sajak yang tertulis di tembok mereka. Bahkan kalau nggak salah tuh di ruang tamunya juga ada tulisan sajak ini. Nah, lalu tibalah waktu makan malam. Ketika mereka makan malam, semua itu baik-baik aja. Mereka benar-benar disajikan makanan dengan sebaik-baiknya sama Miss dan Mr. Rogers, dan katanya itu makanan tuh sangat enak. Mereka menikmati di pulau itu, persediaan makanan itu banyak sekali. Dan awalnya tuh semua baik-baik saja, lalu tiba-tiba ada suara rekaman yang terputar, ada suara itu kayak memberikan dakwaan kepada mereka. Jadi dari 8 orang tadi yang diundang dan 2 orang tadi, mereka semua itu terkena dakwaan. Mereka telah melakukan ini, melakukan pembunuhan ini, melakukan pembunuhan itu. Seperti yang salah satu contohnya itu dokter di situ tuh seperti melakukan malapraktek ketika dia mabuk, dia itu salah mengoperasi orang gitu. Terus ada juga salah satu letnan. Nah, letnan ini tuh dulu membunuh seseorang yang dekat dengan istrinya. Jadi seseorang itu diasingkan gitu. Yang mereka semua kaget dan mereka tuh panik banget karena tiba-tiba banget kayak mereka disuguhi dengan dakwaan-dakwaan tersebut. Intinya tuh 10 orang dari mereka semuanya mendapatkan dakwaan tersebut, lalu mereka semua kayak kacau. Nah, lalu di situ suasana tuh mulai terasa sangat tegang kan. Waktu mereka sibuk itu, ada salah satu dari mereka yang tiba-tiba tuh tersedak dan sesuai dengan sajak pertama. Sekolah prajurit cilik makan malam, 1 orang tersedak tinggal 9. Nah, di situ juga ada sebuah boneka. Jadi kayak ada boneka kecil di suatu meja. Nah, bonekanya itu awalnya 10, lalu tinggal 9. Yang tersedak ini merupakan seorang pemuda
muda, dia tuh gigi banget gitu. Katanya sih dia tuh keracunan cyanida, tapi kayak nggak mungkin ada yang membawa cyanida ke pulau itu. Lalu nggak lama setelah itu mereka tuh udah terasa kayak semakin tegang, karena mungkin kaget lagi juga. Miss Rogers atau asisten rumah tangga yang perempuan itu tuh kaget dan dia tuh sakit. Lalu di situ dia dikasih obat sama dokter Armstrong. Nama dokternya tuh bukan dokter Armstrong. Lalu dokternya itu dikasih obat-obatan biasa sesuai dengan biasanya. Lalu tiba-tiba dia meninggal. Makanya tuh waktu dokternya periksa, katanya itu tuh keracunan atau kayak overdosis gitu. Lalu itu sesuai sajak yang 9 orang dan prajurit cilik bergadang jauh malam, seseorang ketiduran. Jadi ketika mereka ngumpul itu, tadi si Miss Rogers ini sakit, lalu di situ dia meninggal. Lalu yang kemudian itu mereka kaget dalam semalam ada 2 orang yang meninggal. Terus kayak jadinya mereka tuh merasa ketegangan yang membuat mereka bingung siapa sih di pulau itu kan udah nggak ada orang, tapi kenapa tiba-tiba tuh nggak ada kayak mereka jadi mencurigai satu sama lain dan itu makin panas gitu. Mereka mencoba, mereka tuh mau cari cara buat keluar dari pulau tersebut. Mereka nanya ke Mr. Rogers tadi yang asisten rumah tangga yang tahu lagi, ada nggak akses keluar dari pantai ini, dari pulau ini, itu gimana? Katanya itu kapal ini nanti ada kapal yang datang, perahu yang ngantar makanan, tapi mereka menunggu sampai pagi itu nggak ada. Lalu setelah itu tuh mereka kan benar-benar sesuai sadarnya tadi, mereka tuh sadar kayak mereka ini bakal menunggu satu persatu dan giliran belum kayak yang 8 atau yang akan meninggal ketika itu seorang prajurit Colin Devon dan satu tak mau pulang. Tapi saya lupa gimana ceritanya. Lalu yang ketujuh itu kan 7 prajurit mengapa kayu dan seorang terkapak di dalam. Nah itu tuh yang terkapak merupakan asisten rumah tangga yang laki-laki atau Mr. Rogers. Dan ketika Mr. Rogers itu mengapa kayu, dia tiba-tiba dia terkapak dan mereka menemukan Mr. Rogers itu tidak ada namanya. Lalu mereka membawanya ke kamarnya. Jadi setiap mayat itu mereka ke kamar masing-masing. Lalu 6 prajurit cilik bermain sarang lebah dan seorang tersengat. Nah, yang tersengat ini merupakan seseorang wanita. Dia tuh wanita yang sedang haid. Jadi ketika dia tersengat gitu, dia tiba-tiba lagi di kamarnya, terus tiba-tiba dia meninggal tersengat lebah dan di situ tuh kayak mati gitu. Terus 5 prajurit kemudian dan seorang kepala yang keempat. Itu tuh ada salah satu hakim yang bernama Hakim Wortley. Nah hakim ini tuh yang paling bijak di situ cerita. Jadi kayak setiap ada masalah yang menenangkan si hakim ini, tapi tiba-tiba hakim ini meninggal di kamarnya dan di situ mereka semakin kacau, semakin panik, semakin bingung. Lalu prajurit pergi ke laut dan seseorang dimandikan. Jadi 4 orang yang tersisa ini, karena tadi sudah berkata 4 orang yang tersisa ini merupakan dokter Armstrong, inspektur dan tuan muda namanya Lombard dan seorang wanita bernama Vera. Nah tiba-tiba tuh mereka kan udah saling mencurigai gitu kan, kayak keracunan cyanida atau obat-obatan yang meracuni Miss Rogers tadi. Itu tuh mereka mencurigai bahwa pelaku itu adalah dokter Armstrong. Nah tapi kayak tiba-tiba dokter Armstrong tuh menghilang dan
udah ya ternyata si dua inspektur tadi itu udah meninggal, katanya kepalanya pecah. Terus juga setelah itu mereka menemukan si jenazahnya Dr. Armstrong tadi, dan mereka tinggal berdua, dan disitu mereka tuh udah saling kayak tuduh-tuduhan siapa yang bisa kayak gini. Akhirnya karena situasinya panas, dan itu tuh di pinggir pantai dengan mayat Dr. Armstrong mereka temuin yang tadi di tempat itu udah bingung. Terus ternyata si Miss Lombard ini dia punya pistol. Pistol ini dia simpan, dan sebenarnya pistol itu hilang-hilangan sih. Terus kayak di situ karena suasana tegang banget, akhirnya tuh Miss Vera tuh dapat si pistol itu, dan akhirnya dia tembak si Lombard tadi. Kan seorang prajurit cilik jadi sendirian, dan dia menggantung diri. Mungkin karena dia kayak bingung gitu, akhirnya dia menggantung diri dan pulangnya semuanya tuh lenyap. Jadi kayak kondisi di pulau itu tuh sebenarnya tuh dari semua buku ini 200 halaman itu kayak ceritanya tuh nggak lama, kayak alurnya tuh juga masuk lambat, karena kayak dalam beberapa malam tuh berapa yang meninggal, berapa yang meninggal gitu, dan cuma 1-2 orang. Lalu kayak ternyata ada sebuah plot twist dari cerita bener salah satu dari mereka itu melakukan itu. Saya nggak mau kasih tahu itu menyakitkan, dan menurut saya kekurangan dari rakyat ini, kelebihan rakyat sendiri menurut saya itu ceritanya benar-benar saya karena kuat, karakter dari dirinya itu kuat. Jadi kayak kalau nggak salah Agatha Christie itu atau penulis buku itu bilang kalau buku ini buku tersulit yang dia tulis sepanjang sejarah karirnya gitu. Terus ya untuk kekurangannya itu mungkin karena ini bukan pengalaman, saya tuh jadi bahasa yang tidak saya mengerti, dan penggunaan nama-nama para tokohnya itu tidak konsisten. Itu saja. Sekian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Bapak serta teman-teman sekalian. Pagi luar biasa, tetap semangat. Asik.